Boneka Pembawa Petaka, Bab 33, Potongan Kepala. Alia masih duduk diam di pembaringan. Dia masih tidak habis pikir dengan apa yang terjadi beberapa menit lalu. Demikian halnya dengan Lala, dia juga heran bagaimana bisa ada seseorang yang tidak diketahui siapa sudah berusaha mencelakai Alia. Kedua siswi tersebut hanyut dalam pikiran masing-masing. Mereka merasa asrama tidak lagi aman untuk keselamatan mereka. "Kamu yakin, Al, kalau yang di depan kamu tadi itu Bukarin?" Tanya Lala setengah berbisik. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Alea. Gadis yang duduk bersebelahan dengan Alea itu pun sedikit menengok, memperhatikan mimik Alea yang tampak sedang memikirkan sesuatu. Tanpa menoleh, Alea mengangguk perlahan. "Demi apa, La? Tadi itu emang Bukarin depan aku." Suaranya tidak kalah lirih. Lala yang sejak tadi duduk di sisi Alea dengan meluruskan kaki, kini mengubah posisi menghadap Alea dan bersila. "Tadi itu, gimana ceritanya kamu bisa sampai sana, Al? Mau aku antar ke kamar nggak mau? Kamu bilang bisa sendiri. Nggak taunya kamu malah nyasar ke dekat gudang. Ngapain sih, Al? Bukannya aku pernah bilang kalau kita nggak dibolehin deketin tempat itu?" Tegur Lala sembari mendesah lelah. Meski sedikit kesal, dia bersyukur bisa menyelamatkan Alea dari orang yang hendak mencelakainya. "Kamu tahu nggak kenapa tadi aku turun, La?" Alea menoleh dan dia pun menyilangkan kaki seperti yang dilakukan Lala. Tatapannya begitu serius. Terlihat jelas bahwa gadis itu sedang memikirkan sesuatu. "Tadi kamu bilang Bukarin kalau mau ambil minum." Lala menjawab cepat. Beberapa detik setelahnya, gelengan kepala Alea membuatnya ternganga. "Lah, kalau bukan mau ambil minum, ngapain kamu turun, Al? Hampir tengah malam loh ini," lanjutnya. Alea masih ingat betul ketika dia membawa boneka beruang menuruni anak tangga. Tetapi, boneka tersebut mendadak berubah menjadi potongan kepala manusia penuh darah yang menyeringai lebar seakan hendak menerkamnya. "Gak masuk akal banget," gumam Alea sambil mengalihkan pandang dari Lala. Dia masih ragu untuk menceritakan kejadian aneh yang dialaminya kepada Lala. Lala meraih bahu Alea sampai teman asrama itu bertatapan dengannya. "Maksud kamu gimana? Apanya yang gak masuk akal, Al?" Gadis itu melihat jelas kekhawatiran Alea. "Kamu gak usah takut buat cerita, Alea. Aku gak akan judge kamu macem-macem," tambahnya sambil mengacungkan jari telunjuk bersama jari tengah membentuk huruf V. Oke, aku bakal cerita." Alea mengangguk samar. Dia lebih dulu menghela napas panjang. Baru hendak kembali membuka suara, mendadak saja lampu kamar Alea berkedip-kedip. "Lampunya kenapa nih? Jangan-jangan emang udah minta ganti, Al?" Lala menggumam sambil melihat ke arah lampu yang menempel pada langit-langit kamar. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Jendela kamar mendadak terbuka lebar. Alea dan Lala yang sama terkejutnya kini menoleh ke arah jendela. Melihat sosok tinggi besar yang berdiri di depan jendela membuat Alea segera menggeser duduk dan menempel pada Lala. Dia was-was. Apakah sosok menakutkan itu sama dengan sosok yang tadi dilihatnya usai terguling-guling di tangga? "Al, kamu kenapa?" "Sebentar, biar aku tutup jendelanya. Mungkin mau hujan, Al, makanya anginnya kencang," ujar Lala yang lantas berdiri begitu saja mendekati jendela. "La, jangan. Tunggu, La." Alea berusaha menghentikan Lala, tetapi ketua asramanya tersebut mengabaikan. Alea melihat Lala masih berjalan santai menuju jendela, kemudian menutupnya rapat-rapat tanpa memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Gadis itu berpikir apakah Lala tidak bisa melihat sosok menyeramkan seperti yang tadi dilihatnya. "Kamu kenapa sih, Al? Kenapa lihatin aku kayak gitu?" tanya Lala yang heran saat menyadari tatap aneh dari kedua mata Alea. Usai Lala menutup jendela, Alea buru-buru menariknya. "Kamu nggak lihat, La?" tanyanya dengan bisikan yang semakin lirih. Dia terlihat ketakutan.
Lihat apa? Nih, aku lagi lihat kamu. Lala tidak bermaksud bergurau, melainkan hanya ingin menyampaikan yang sebenarnya. Bukan itulah. Alea menggeleng-geleng. Jari telunjuknya menunjuk ke arah jendela yang kini sudah tertutup rapat. Apa kamu gak lihat yang ada di depan jendela tadi? Tanyanya dengan keringat dingin mulai membasahi pelipis. Lala menoleh bingung ke arah jendela. Dia menggeleng perlahan. Emang ada apa di depan jendela? Ini aneh, kamu pasti gak akan percaya. Alea kembali duduk di tempat tidur diikuti Lala. Lampu kamar Alea kembali terang dan membuat dua gadis di dalam kamar itu saling pandang. Kalau kamu gak cerita, gimana bisa aku tahu anehnya di mana, Al? Balas Lala. Alea beringsut perlahan. Duduknya semakin menempel dengan Lala. Tadi itu aku turun karena mau bakar boneka beruang yang pernah aku ceritain, La. Hah? Kamu bilang bonekanya udah gak ada, gak tahu di mana? Lala heran. Aku juga gak tahu, La. Tiba-tiba aja aku nemuin bonekanya di dalam lemari lagi. Aku juga gak paham kenapa bisa gitu. Alea berusaha meyakinkan meski sendirinya kurang yakin dengan apa yang diceritakan. Emang gak masuk akal, tapi boneka itu bisa berubah jadi potongan kepala manusia. Nyeremin banget. Lala terpaku mendengar cerita Alea. Mulutnya terenganga. Potongan kepala, Al. Anggukan kepala Alea membuat Lala menghela napas panjang. Potongan kepala manusia. Lagi, Lala memastikan. Dia tidak bisa membayangkan kengerian itu. Demi apalah, emang potongan kepala manusia. Udah beberapa kali aku lihat itu. Makanya, tadi aku mikir kalau boneka itu dibakar, mungkin dia gak bakal ganggu aku lagi. Tapi waktu di tangga, dia berubah dan aku jatuh gitu aja sampai kamu lihat aku di bawah tadi. Alea menjelaskan. Emang beneran gak masuk akal, Al. Gumam Lala yang tidak tahu harus bicara apa. Sejak kapan kamu bisa lihat begituan? Lala memperhatikan Alea yang terlihat bingung. Lihat begituan, maksudnya? Alea justru bertanya. Mata batin kamu kebuka, Al. Jadi kamu bisa lihat apa yang gak terlihat. Ujar Lala yang semakin membuat Alea tampak berpikir keras. Udah. Kita bahas satu-satu, Al. Gimana kalau kita cari tahu dulu siapa yang udah mukul kamu tadi? Dan aku masih gak yakin kalau yang di depan kamu tadi itu Bukarin. Alea terdiam cukup lama. Dia berusaha mengingat-ingat, tetapi hanya sosok Karin yang melintas di kepala. Mau mikir selama apa juga hasilnya tetap Bukarin, lah. Soalnya aku sempat dengar dia nyapa. Habis itu gak lama tiba-tiba aku gak sadar. Alea begitu yakin. Kalau gitu, kita harus lebih hati-hati sama Bukarin, Al. Lala menatap Alea dengan tajam. Udah malam banget, kita harus tidur. Gak apa-apa kasurnya sempit, yang penting kamu aman, sambungnya. Tapi La, kayaknya gak lucu kalau kita tidur berdua. Lala mengernyit. Lah, emang kenapa? Gak sah, La, kita bukan pasangan halal. Ucapan Alea membuat Lala mendelik tajam, kemudian menimpuk Alea dengan bantal. Najis kamu, Al.